Ya, sudah mulai merekam ini ya, Pak. Baik. Mana aja. Ya, Pak, boleh siap. Ini 16.30 ya, Pak. Berarti kita selesai di jam 5 ya, Pak ya? Baik, jam 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ibu, berarti Ibu sekarang sebagai coach ya? Iya, Saya siap, Pak. sebagai coach ya? Siap, Pak Ridwan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eva, gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Pak Ridwan. Pak Ridwan gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat, baik. Alhamdulillah. Pak Ridwan, mohon maaf ini saya mau mengganggu waktunya. Bapak lagi sibuk nggak Pak? Alhamdulillah nih lagi iseng-iseng. Hanya santai-santai saja Bu, tidak ada kesibukan. Oke deh, siap. Ada apa nih Bu nih kira-kira nih? Saya pengen curhat-curhat sedikit nih ya Pak, boleh ya Pak? Boleh silakan. Iya, terima kasih Pak. Gini Pak, saya mau menyampaikan saya interaksi atau hubungan sama teman-teman di sekolah sih Pak, khususnya ketika di ruang guru dan terutama ibu-ibu sih ini Pak, kejadiannya di ibu-ibu. Saya memperhatikan akhir-akhir ini seperti ada gap gitu loh Pak antara guru-guru. Iya. Baik, dari apa yang Ibu sampaikan barusan nih, kira-kira nanti dengan percakapan kita ini apa nih sebetulnya yang Ibu ingin sampaikan nih kalau misalnya tadi Ibu itu melihat ada gap-gap nih, Bu, seperti apa nih kira-kira? Iya, saya pengennya sih setelah saya nanti ngobrol dengan Bapak, saya mendapatkan solusi ya Pak untuk permasalahan saya yang terkait dengan hubungan yang ada gap di antara guru-guru ini. Saya pengennya ya nanti gimana ya caranya supaya interaksi guru-guru ini terjaga dengan baik, hubungannya baik, terus selalu kompak dalam setiap kegiatan apapun. Jadi saya ingin menghilangkan adanya gap yang terbentuk di antara atau di kalangan guru-guru terutama ibu-ibu nih Pak. Oh gitu, baik Ibu Eva. Ini kira-kira nih Bu, saya melihat dari apa yang Ibu sampaikan tadi tentang tujuan Ibu ingin berdialog dengan saya mengenai tadi teman Ibu gap itu saya belum tahu tuh maksudnya apa nih Bu? Maksudnya gap-gap di antara teman-teman guru atau bagaimana nih Bu? Saya belum ngerti nih maksudnya apa nih gap-gap itu. Ya, yang dimaksud dengan gap saya itu gini Pak. Jadi kalau saya sering melihat terutama ketika dalam ruang guru gitu ya Pak, terutama jam-jam istirahat. Saya ngelihatnya tuh guru tuh seperti terkotak-kotak gitu, berkelompok-kelompok. Kalau istilah kata anak sekarang itu ada circle-nya masing-masing gitu Pak. Oh iya betul, Iya, ada circle masing-masing, betul. Iya, kelompok. Jadi ini sering saya perhatikan kalau di jam istirahat atau mungkin ada kegiatan yang guru-guru sedang berkumpul seperti itu Bu. Pak, duduknya itu ya selalu ya ada yang seperti membahasakan gini, ada guru yang dibilang guru senior, kemudian ada dibilang guru guru muda, terus ada lagi yang dibilang guru anak bawang seperti itu Pak. Jadi kan ini saya merasa guru-guru itu setiap kali interaksi itu pasti ya mereka ada bahasa yang salah satu setiap kelompoknya itu membahasakan itu kelompok seniornya, itu kelompok anak bawang, yang ini kelompok muda seperti itu Pak. Jadi itu saya merasa agak nggak nyaman ketika saya masuk di antara kalau saya lagi ngumpul di antara salah satu kelompok itu loh Pak. Jadi kurang nyaman aja di sayanya gitu. Baik, berarti ini tadi saya menangkap bahwa Ibu ini ketika sedang melaksanakan interaksi ya atau bareng-bareng, kira-kira waktunya kapan itu Bu?
Biasanya kalau lagi jam-jam istirahat tuh, Pak, yang Oh, paling jam sering istirahat kelihatan tuh. mengajar Iya, berarti, iya gitu. jam istirahat mengajar. Nah, ini saya kalau boleh tahu nih, Bu Eva nih, maksud Mhm, yang tadi Ibu sampaikan tuh kan saya dengar ada guru senior, ada guru mhm. muda, dan apa ya, anak bawang atau apa tuh. Pokoknya Iya. guru muda nih, ada guru senior. Maksudnya di peta-petakannya tuh bagaimana nih, Bu? Oh, Ada iya. ketidaknyamanan atau gimana nih? Saya belum paham nih, Bu Eva nih. Iya, kalau yang dari saya tahu mereka menganggap mengelompokkan seperti itu dari bahasa teman-teman itu kalau guru senior itu yang guru-guru yang memang usianya sudah lebih lanjut gitu loh Pak. Sudah lebih tua, kemudian kan range umurnya memang ada yang sudah 50, ada yang sudah 45, nah itu dikategorikannya guru senior gitu loh Pak. Kemudian ada guru-guru muda yang ya umurannya antara di bawah 40 tahun, sedangkan yang untuk yang guru anak bawang, merasa anak bawang itu adalah guru-guru baru, Pak, yang masih fresh, baru-baru Iya. masuk setahun atau 2 tahun ini gitu, Pak. Nah, kadang di waktu tertentu, misalkan guru disebut senior itu mereka ya saling apa ya, saya mendengar itu mereka menyebutkan apa ya, salah satu di antara grup itu itu yang senior, itu yang apa, yang junior atau Junior. yang muda, Ah, iya yang itu yang ah, anak bawang gitu. Jadi kalau ada kegiatan itu susah nyatuinnya tuh kadang harus dipaksa gitu loh Pak. Jadi kekompakannya tuh agak 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 kurang ya seperti itu. Jadi saya tuh kebingungan baik. gimana gitu ya. Iya, iya. Nih Bu Eva, kalau tadi Bu Eva bilang rasa tidak nyaman nih Bu Eva nih, Mm-mm. ketika Ibu merasakan membaur dengan yang lebih tua, nggak enak sama yang muda, yang kalau Iya, misalnya membaur sama yang muda nggak enak, jadi saling membicarakan gitu. Nah kalau betul. posisi Bu Eva sekarang nih, bagaimana nih kira-kira posisi saat Bu Eva saat ini nih yang Bu Eva rasakan nih, Iya ketika seperti sebetulnya Iya, sebetulnya saya bingung ya Pak, tapi saya berusaha untuk bisa masuk di kelompok yang manapun gitu Pak. Sejauh ini sih ya itu yang saya bisa baik Bu. berus. Tadi kan Ibu di awal itu bilang ingin adanya hubungan baik nih. Saya yakin pasti Bu Eva punya penilaian terhadap pergaulan ya. Ini kan kita bicaranya pergaulan pasti ya Bu Eva ya. Ada Iya, tua, ada yang muda. iya, Kalau misalnya diibaratkan pada level angka nih, gitu. Sekarang kan guru-guru itu kan pasti ada angkanya nih, maksudnya Bu Eva bisa menilai nih kira-kira hmm, bagus kan di dalam pergaulan kalau misalnya seperti ini, kalau nggak bagus nih bagaimana gitu kan. Artinya ketika kita tahu bahwa oh ini saya di angka level sekian sekian, nah kira-kira nih menurut Bu Eva nih di level berapa nih kira-kira Bu Eva? kalau saya sih melihatnya di angka 6 ya Pak ya, karena saya Ya, melihatnya masih di antara guru gitu masih terlihat cuek gitu Pak, terus kurang peduli satu sama lain, kadang ya nggak peduli satu sama lain nih kalau bukan yang kelompoknya gitu loh Pak. Jadi ya betul-betul cuek, kadang ya udahlah itu mau urusan mereka kita nggak perlu tahu seperti itu loh Pak. mm-mm. Mm-mm. Tapi kira-kira cueknya itu parah nggak Bu menurut Bu Eva nih antara Kalau yang tua atau yang muda kalau atau sangat ya cuek? kalau parah sih sebetulnya enggak, cuman kadang memang terlihat agak seperti gimana ya, jadi kurang kurang ada kebersamaan aja gitu loh Pak. Oh gitu ya, baik, Iya, kurang kebersamaan. Nih kalau betul. kalau kira-kira nih yang bagus nih menurut Bu Eva nih, kira-kira pengen di angka berapa nih untuk terjalinnya interaksi di antara guru-guru senior dan guru-guru junior yang Bu Eva Bu Eva ketika bergaul nih, kira-kira yang baik tuh di posisi berapa nilainya nih Bu Eva? Iya, kalau menurut saya di angka 8 atau 9 gitu ya Pak. Karena Hmm. interaksi itu memang apalagi kita di dunia kerja itu harus betul-betul terjalin dengan baik ya Pak ya. Itu juga kan menunjukkan profesionalitas kita, kinerja kita, dan kita juga dalam lingkup ruang kerja berarti kan harus ada kerjasama, harus ada kolaborasi untuk tujuan yang
sama gitu loh ya Pak ya. Jadi mungkin saya pengennya sih di angka antara 8 atau 9. Jadi saya ingin di antara guru-guru itu tidak ada yang merasa, oh saya yang paling misalkan senior, kamu harus ngikutin saya lah gitu, kamu harus nurut sama saya lah gitu. Terus selalu pengen ngedepankan baik apa yang senior, yang muda atau yang anak bawang semuanya selalu mengedepankan rasa kebersamaan, kemudian ya saling berempati, saling peduli satu sama lain tanpa membedakan. Oke, baik. Berarti itu supaya mencapai angka 8 ya Bu Eva. Sejauh ini Betul. kira-kira nih apa yang sudah dilakukan nih untuk mewujudkan itu kira-kira sama Bu Eva? Kalau sejauh ini yang sudah saya berusaha sih ya Pak ya sebetulnya saya berusaha sih untuk menanggapi secara positif aja apa yang menjadi kadang apa ya perbincangan di antara mereka gitu. Dan saya ketika berada di salah satu antara kelompok itu pasti saya selalu menyampaikan bahwa asumsi yang mereka anggap oh itu mau guru senior kita nggak bisa, nggak usah ikut-ikutan lah, nggak enak. Tidak boleh seperti itu. Sebenarnya ayo boleh-boleh aja kok kita masuk dengan kelompok yang ini, kelompoknya itu semuanya karena kita sama. Kita masih satu naungan, berarti kan kita masih satu keluarga harus bersama-sama, seperti itu Pak. Jadi di dalam berbagai kesempatan pun saya selalu mencoba untuk bisa bergabung dengan yang manapun. Kadang di satu kesempatan saya ada misalkan di jam makan siang saya kebetulan lagi bareng mungkin dengan yang senior, saya lagi berbincang dengan yang junior, saya geret tuh Pak, apa bahasanya, saya ajak gitu, yuk bareng yuk gitu. Seperti itu. Ayo kita coba makan sama-sama. Walaupun kadang ada penolakan, oh nggak enak nih. Udah ayo sama-sama, kita bareng-bareng. Kan kita satu keluarga gitu. Paling yang baru itu sebatas itu aja sih yang berusaha saya lakukan gitu Pak. Baik, baik Ibu. Jadi selama ini Ibu sudah berusaha ya menyatukan walaupun ya secara tidak langsung usaha yang Iya, luar biasa dari Bu Eva. Nah iya. ini kira-kira nih untuk kedepannya nih, bagaimana nih Bu Eva nih untuk apa yang akan dilakukan sama Bu Eva nih? Kalau saya sih pengennya ada apa ya Pak? Ada ngobrol gitu ya, ada ruang diskusi yang kita bisa ngobrol sama-sama, yang ngobrolnya sih konteksnya santai aja, tapi ya untuk kebersamaan gitu Pak, dengan adanya ngobrol-ngobrol itu kita saling ada interaksi, nggak ada gap lagi gitu Pak. Jadi maunya ya coba membuat ya diskusi kecil-kecilan atau mungkin apa ya biar bisa membaur satu sama lain yang mungkin nanti ketika diskusi itu ya bisa saja nanti disisipkan ayo dong kita guru-guru ibu-ibu kita harus kompak nih ibu-ibu apalagi kita nih guru-guru ibu-ibu nih nggak terlalu banyak nih jumlahnya gitu kita harus nunjukin kita juga bisa kompak nih ibu-ibu biar akrab satu sama lain kemudian biar tumbuh juga kesadaran bahwa kita bekerja itu ya kita juga membutuhkan orang lain, butuh satu sama lain biar terbentuk komunitas yang memang selayaknya. Apalagi ini kan komunitas guru ya Pak ya, harus betul-betul mengedepankan apa ya profesionalitas kita. Apalagi guru yang disebut orang mengerti, orang tahu gitu, seperti itu Pak. Baik, luar biasa sekali nih Bu Eva ya ingin menciptakan suasana keakraban dengan diskusi santai ya Bu. Iya, Kalau boleh betul tahu Pak. seperti apa tuh? Mau dikemasnya bagaimana tuh nanti? Kalau saya pengennya ini sih angan-angan di benak saya aja ya Pak. Kebetulan kan hari ini tuh hari guru nih Pak. Iya. Biasanya kalau hari guru tuh ada acara. Cuman kalau kebetulan karena hari ini kita dirayakannya di hari Senin, jadi Ya. kemungkinan saya pengen gimana nih kira-kira ya membuat diskusi kecil atau ngobrol-ngobrol kecil santai deh. Kebetulan mumpung momennya ini adalah momen hari guru yang mana nanti kan setelah acara upacara anak-anak, biasanya guru ada muhasabah ya Pak dengan guru-guru ini saling bersalaman, saling berkomunikasi. Nah setelah itu kayaknya enak nih seru kalau ada mungkin ya sekedar cemilan-cemilan kecil atau syukur-syukur ada makan besar gitu Pak atau ngopi-ngopi santai kan bisa ngobrol seperti itu loh Pak. Iya. Baik, luar biasa sekali Bu Eva nih rencananya ya. Iya. Kira-kira itu Senin berarti besok ya. Iya. Bu Eva. Iya Kira-kira betul. nih komitmen apa nih Bu Eva ya untuk melaksanakan ini apa nih kira-kira punya komitmen apa nih?
Eee, saya, mungkin akan mencoba untuk menyampaikan ide saya kepada, teman yang kebetulan memang, beliau itu guru senior ya Pak di sekolah dan beliau Mhm, juga memiliki jabatan. Kemudian ya mhm, termasuk salah satu yang memang didengar juga sama teman-teman. Mungkin nanti saya ingin menyampaikan ide ini kepada beliau, mudah-mudahan sih responnya, baik dan ditanggapi, dengan serius gitu Pak. Jadi nanti saya pengen alhamdulillah. iya, gimana caranya ya beliau menyampaikan ke guru teman-teman yang lain karena dengan seperti misalkan, "Ayo kita makan-makan atau beli cemilan, berbagi tugas loh, kamu nanti bawa ini ya, si ibu A bawa ini ya," gitu loh, Pak. Iya baik, luar biasa sekali Iya. Bu Epa ya, pastinya nanti sangat seru sekali ya sama guru Iya, seniornya itu juga. Kayaknya guru seniornya itu juga kayaknya sama juniornya juga ngerangkul ya sama guru-guru eee, seniornya juga ya Bu. iya betul betul sangat kerangkul, Pak, Iya, gitu. heeh, Cuman memang beliau alhamdulillah. itu, karena memang, tugasnya BP jadi kadang sibuk, seperti itu, Pak. Baik Bu Epa, Iya, mungkin sangat seru nantinya ya rencana Bu Epa mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Nanti saya amin, tunggu iya. cerita selanjutnya ya Bu Epa ya. Baik, terima kasih banyak juga Bapak ya, sudah mau mendengarkan curhatan saya. Baik sama-sama Bu Epa, semoga rencananya berhasil ya. Amin, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran saya ya Bu, cuman ini baterai Iya, 16% nih, cukup nggak ya? 16%. Ya Allah Mm-mm, cukup kali Pak. cukup ya. Ya udah Mudah-mudahan Bu, cukup ya Pak. kita Siap. langsung aja ya. Iya, siap Pak. Baik, sudah siap ya Bu? Ya, siap siap. Siap Pak. Ya. Kali ini saya menjadi coach ya, Ibu menjadi coach Iya, ya. saya menjadi coach ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ridwan, Ini silakan. kabarnya Bu Eva nih. Alhamdulillah, saya sehat Pak Ridwan. Pak Ridwan sendiri gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Cuma ada Alhamdulillah. beberapa yang kurang sehat di sini. Oh. Saya mohon maaf ini minta waktu kosongnya bisa nggak ya kalau tidak ada kegiatan nih kira-kira hari ini? Oh, iya iya, Pak, silakan silakan. Kebetulan saya memang, lagi free aja hari ini. Boleh boleh, Oh, silakan, Pak. Iya. Ada yang mau boleh disampaikan apa nih, cerita Pak? ya? Iya, boleh ya Bu, berarti saya ganggu waktunya ya. Oh, boleh boleh, silakan, Pak, iya. Ya, sebetulnya seperti ini Bu, saya ingin ngobrol. Jadi ini sebetulnya masalah yang apa ya, curhatan lah dari isi hati saya. Karena memang sebagai eh, sebagai pendidik tentunya di sini ada masalah juga nih. Jadi saya ada masalah Bu, ada murid saya Mhm, tiba-tiba pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu tiba-tiba diam, tidak aktif gitu. Artinya mhm mhm. tidak aktif di sini itu biasanya nih anak nih eh, sangat aktif di dalam kelas karena memang dia ini siswa berprestasi ya. Tapi Mhm. ketika pada hari kemarin gitu saya melihat anak-anak tiba-tiba murung nih. Nah ini makanya saya coba mau bercerita nih sekaligus Mhm. mungkin nanti sama Bu Eva ada kira-kira eh, bener nggak nih apa yang saya lakuin selama ini gitu atau misalnya mungkin ada beberapa kegiatan pembelajaran saya yang kurang dan seterusnya seperti itu Bu. Mhm mhm. Baik, Wabarakatuh. jadi Bapak, ingin menyampaikan bahwa, apa namanya, Bapak menemukan salah satu siswa Bapak yang, di luar dari kebiasaannya, Pak, ya? Yang biasanya Betul. selalu aktif, ini terlihat murung, tidak bisa mengikuti pembelajaran, gitu ya, Pak, ya? Nah, kalau Iya, menurut Pak Ridwan, kenapa ya murid itu kurang aktif di kelas? ya Gitu. sepertinya sedang dalam masalah nih Bu. Saya Mmm, biasa mhm mhm. menjelaskan menggunakan misalnya nih ice breaking saya Bu. Saya ice Mhm. breaking terus ada tepuk-tepuk tepuk tunggal, tepuk.
1, tepuk 2, tepuk 3 gitu. Anak-anak yang lain semua antusias, tepuk semangat gitu. Kok tiba-tiba ada anak saya yang memang tidak serius gitu dalam menanggapinya. Berarti ini saya pikir dalam diri saya, ini kayaknya anak ada masalah nih. Gitu. Kayak dari sini kayak anak ini kurang aktif nih. Kira-kira seperti itu, Bu. Nggak lama setelah mengikuti kegiatan pembelajaran itu, ada tuh salah satu temennya namanya Anis. Nah ini kan yang tidak aktif ini namanya Arkan. Ini Anis nyamperin saya, Pak Ridwan, itu Arkan kan Bapak. Ternyata dia kan tetangga saya Pak, tapi dia ada masalah loh Pak. Masalah apa tuh? Keluarganya ternyata broken home Pak. Katanya ibu bapak besar seperti itu. Nah itu yang menyampaikan Anis Bu, gitu temennya Arkan. Nah ini kan salah satu saya jadi agak sedikit galau gitu pada saat band itu apa, saya kok ini anak tiba-tiba murung, tiba-tiba tidak aktif padahal salah satu siswa berprestasi di kelas saya seperti itu. Iya, jadi Bapak menangkap siswa ini tidak ada respon di dalam pembelajaran ya Pak ya, yang biasanya selalu aktif, malah justru termasuk siswa berprestasi, tapi kok mungkin 360 derajat berbeda dari seperti biasanya, seperti itu ya Pak ya. Dan Bapak tadi mendapatkan informasi dari temannya ya Pak ya, kalau siswa tersebut, mohon maaf, siswanya atas nama siapa Pak? Tadi atas nama Arkan Bu. Oh Arkan ya, baik Arkan. Jadi Arkan ini sedang mungkin dalam masalah yang besar ya Pak, dia sedang ada masalah di dalam keluarganya. Baik, tadi Bapak kan menyampaikan anak ini tidak aktif, tidak bisa mengikuti pelajaran, tidak ada respon ketika pembelajaran. Nah, kalau menurut Bapak sendiri yang disebut dengan aktif itu seperti apa? Maksudnya aktif dalam pembelajarannya kira-kira itu seperti apa Pak? Yang biasa dilakukannya, Arkan? Jadi biasanya kan gini Bu, saya itu biasanya menggunakan model metode media kegiatan ya pokoknya seiring perjalanan gitu lah ya Bu. Ada ice breaking, ada menanyakan tentang ya pokoknya tentang bagaimana tujuan pembelajaran ini bisa diserap oleh siswa dengan baik, ada gamesnya. Nah, kok tiba-tiba anak satu ini Arkan ini gitu kayaknya tidak ikut serta gitu jiwa dan raganya untuk mengikuti apa yang saya sampaikan gitu. Makanya ketika Anis bilang Pak itu dia ada masalah, cuman kan saya masih tanda kutip ya Bu, apakah betul atau tidak. Karena memang saya belum menanyakan langsung kepada Arkan apakah betul atau tidaknya gitu, sehingga makanya saya bilang ini anak-anak kok kayaknya anak yang lain fokus, kenapa ini anak satu nggak fokus gitu pada saat kegiatan pembelajaran dan tidak semangat gitu, tidak seperti hari biasanya, seperti itu Bu. Iya, berarti perubahannya sangat drastis ya Pak dengan Arkan ya. Nah, iya baik. Kan tadi Bapak juga menyampaikan kegiatan aktifnya Arkan itu selalu mengikuti semua kegiatan yang Bapak laksanakan, termasuk ice breaking, kemudian mungkin latihan dan sebagainya ya Pak ya. Nah, kalau idealnya menurut Bapak kan keaktifan anak itu kalau misalkan kita kategorikan misalnya di level 10 itu bisa anak dikatakan aktif. Kalau menurut Bapak di Arkan itu skalanya berapa? 1 antara 10 saat ini dialami oleh Arkan? Ini yang kemarin ketika bermasalah saya lihatnya 5 dia Bu, karena tidak biasa-biasanya dia seperti itu Bu. Iya. Gitu. Di level 5 dia pada saat kemarin waktu kok diem kok ada masalah gitu kan, kayaknya ada masalah gitu, kayak di level 5 ini dia Bu. Oh, berarti betul-betul sangat menurun ya Pak ya, terlihat sekali dari level aja sudah terlihat yang idealnya 10 ini sampai setengahnya turun ya Pak ya. Nah sekarang misalkan Bapak ingin mengembalikan keaktifan Arkan, kira-kira nih Bapak pengennya Arkan itu keaktifannya ada di level berapa nih Pak, supaya dia kembali ceria, supaya dia kembali antusias untuk belajar, kira-kira ada di angka berapa yang Bapak harapkan? Saya mengharapkan itu minimal angka 7 ya Bu, karena menurut saya itu ketika ini siswa berprestasi, kenapa kok tiba-tiba tidak aktif gitu. Artinya di sini perlu catatan besar buat saya gitu. Tadi saya lihat dia dapat cerita saya dari tetangganya Anis,
bahwa katanya ada masalah keluarga gitu. Mhm. Tapi saya juga menggunakan kegiatan pembelajaran. Apakah mungkin kegiatan pembelajaran saya kurang menarik atau seperti apa gitu, Bu. Makanya di sini tanda tanya besar bagi saya seperti itu. Tapi saya berusaha untuk minimal di angka 7, Bu, bagi Arkan. Baik, Bapak sebetulnya Bapak ini sudah memberikan apa ya, aktivitas pembelajaran yang luar biasa baik sebetulnya ya Pak. Hanya saja mungkin di Arkan ini yang tidak bisa merespon ya Pak ya, atau mungkin kurang responsif seperti biasanya. Nah, sekarang Ya, untuk mencapai angka 7 itu, kira-kira apa nih yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai angka tersebut Pak? ya, baik, Bu. Ini saya melihat bahwa Arkan itu karena dia salah satu siswa berprestasi dan dekat dengan saya juga, artinya saya memperhatikan semua siswa ya, Bu. Saya lihat kayaknya dia senang banget sama yang namanya menggambar. Hmm. Di sini saya akan coba dia untuk mungkin saya akan kemas pembelajarannya dengan apa yang dia sukai, yaitu Hmm. kegiatan menggambar nih, Bu. Ketika Hmm. kegiatan menggambar itu salah satu catatan saya mungkin ya supaya saya bisa mengalihkan Hmm. pemikiran dia yang selama ini mungkin dia murung atau baru kemarin sih diam dan lain sebagainya. Nah ini karena ada saya tahu nih di mana akar letaknya. Hmm. Benar. Oh ternyata di broken home keluarganya berarti dia tidak mengikuti kegiatan pembelajaran secara keseluruhan, artinya jiwa raganya tuh badannya, tubuhnya ada di bangku Nih, sekolah di kelas, tapi pikirannya itu ada di luar sehingga mungkin dia bengong, dia iya mungkin betul. sedikit murung seperti itu, Bu. Mungkin nanti Oh, kegiatan pembelajarannya, Bu, pada saat dia yang dia senengin apa nih kira-kira, ya, saya mau iya. coba nanti. Iya, Masya Allah luar biasa sekali nih Pak Ridwan mencoba Iya, untuk mengemas pembelajaran, untuk mendekati Arkan ya, untuk istilahnya iya, mengorek permasalahan apa sih yang sedang dia hadapi, pikiran apa yang sedang dipikirkannya, seperti itu ya Pak ya. Luar biasa Pak Ridwan ini sangat perhatian sekali sampai hafal nih kesukaan anaknya apa gitu ya. Kesukaan dari Arkan itu adalah menggambar gitu ya. Nah kemudian kalau saya boleh tahu seperti apa nih Pak pelaksanaan kegiatan menggambarnya itu? jadi saya coba mau kemas ini ada metodenya ya, Bu, mind mapping ya. Hmm, Jadi hmm. biasanya kalau kita gambarkan misalnya saya kan masih kurikulum 2013 nih, Bu. Jadi Ya. kurikulum 2013 itu kan apa ya mengacunya pada suatu tema kan atau Mhm. subtema gitu. Nah, ini saya coba mau mind mapping nih metodenya supaya Mhm. kalau Arkan ini kan emang senang gambar nih. Kalau dia Iya. udah senang gambar berarti dia eh, udah senang nih karena salah satu kesenangan dia adalah menggambar nih, Bu, gitu. Selain dia Mhm. siswa berprestasi tapi dia punya hobi gambar gitu. Makanya saya coba Mhm. mau pakai metode ini, nanti saya petakan supaya apa? Coba untuk membuat dia fokus belajar lagi nanti, Bu. Mhm. Supaya mungkin ada masalah-masalah yang di luar dari kelas itu bisa terselesaikan, tidak terlalu kepikiran terus gitu. Artinya coba Mhm. saya mau apa ya? Saya mau bawa jiwa dan raganya itu ke dalam suatu nuansa pembelajaran, tapi mungkin metodenya adalah mapping dengan menggambar. Baik, luar biasa sekali Pak Ridwan. Pak Ridwan ini sangat kreatif ya untuk bisa memfasilitasi anak, bukan hanya sekedar pembelajaran di kelas, tapi ketika ada anak bermasalah pun Bapak mencoba untuk bisa memfasilitasi anak tersebut ya Pak. Salah satunya tadi Bapak bilang adalah menggunakan menggambar yang menjadi kesukaan dari Arkan melalui mind mapping ya Pak ya, supaya dia lebih fokus untuk belajarnya. Kemudian seperti tadi Bapak bilang, Arkan ini kalau sudah menggambar itu dia pandai untuk menceritakan gambarnya seperti itu ya Pak ya. Iya, Jadi bisa, betul. iya, jadi bisa mengeluar mungkin dengan nanti apa yang dia gambar, mungkin nanti akan tergali suasana hati seperti apa. Mungkin seperti itu ya Pak maksudnya. Iya, betul sekali, Bu. Hai, Saya coba mantap, selain luar biasa, menggunakan keren sekali Pak Ridwan. personal Iya, juga, terus tadi mm-mm. menggunakan mind mapping, saya coba nanti. Insya Allah nanti Iya, luar pelaksanaannya biasa Pak. karena Mm-mm. masalahnya kemarin hari Jumat ya, Bu. Insya Allah hari Senin, Bu, Ya, saya akan langsung saya oh pakai baik. metode mind mapping, kemudian nanti Mm-mm. saya
dipanggil untuk pendekatan secara personal. Bener nggak nih kata Anis nih? Kalau emang benar ya coba saya coba ngomong baik-baik gitu Bu. Iya baik. Berarti Bapak berencana nanti untuk melakukan apa namanya pertemuan dengan Arkan ya Pak ya? Rencananya Iya. tadi di hari Senin ya Pak ya? Senin insya Allah Bu rencananya Bu. Hari Senin. Iya baik, oke Bapak. Nah selain metode mind mapping, mungkin ada strategi lain nggak Pak yang mau Bapak gunakan atau mungkin rencana apa lagi yang mungkin akan Bapak laksanakan selain memanggil Arkan secara personal, kemudian mengajaknya bergambar, mungkin ada hal lain yang bisa Bapak lakukan? Ya paling ini tadi membuktikan pernyataan dari Anis Bu. Kalau memang benar-benar ada keluarga yang memang jadi ada broken home gitu ya atau mau pisah ya gitu. Nah itu mungkin bisa saya coba Bu nanti untuk memanggil ketika di luar dari jam pelajaran. Itu strategi yang rencana saya yang berikutnya ketika 2 strategi ini sudah saya terapkan di hari Senin nanti. Oke, baik Bapak, luar biasa ya. Lalu kira-kira tadi yang bisa membantu Bapak untuk melaksanakan ini apa? Siapa nih Pak? Ada nggak? Ada Bu itu tadi alhamdulillah Anis Oh ya. Anis ya, oh baik ya. Anis itu teman dekatnya ya Pak ya? Teman dekat sekaligus nanti saya coba sambil ngobrol pelan-pelan sekaligus gimana sih sebetulnya gitu maksudnya. Jadi personal aja nanti di luar dari kelas ya. Oke, siap. Nah, baik Pak Ridwan, tadi luar biasa sekali ya strategi yang mau Bapak coba terapkan untuk mengembalikan semangat dan antusiasme dari Arkan supaya bisa kembali bersemangat untuk belajar, kembali mau beraktivitas dengan teman-temannya yang lain supaya tidak murung dan mengganggu kegiatan yang seharusnya dia lakukan di sekolah ya Pak ya. Nah, menurut Pak Ridwan, keberhasilan dalam menggunakan metode yang Bapak akan terapkan itu nanti seperti apa nih Pak? Ya mudah-mudahan sih dengan adanya yang tadi saya terapkan ini keberhasilannya bisa menjadi naik level ya Bu, yang tadinya 5 mungkin bisa 7 atau 10 gitu sehingga anak-anak itu yang tadinya murung bisa kembali lagi normal gitu. Ini makanya alhamdulillah nih saya berkat ketemu Ibu nih jadi tahu nih kira-kira bagaimana nanti apa yang saya udah nggak galau lagi nih Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Ridwan, luar biasa Pak Ridwan juga akhirnya kan menemukan solusi sendiri nih Pak Ridwan. Jadi tahu apa yang harus Bapak lakukan ya untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh Arkan ya Pak ya. Nah, gimana nih Pak perasaannya hari ini? Alhamdulillah perasaannya senang, bahagia bisa curhat bareng sama Bu Epa nih. Luar biasa. Jadi plong deh ya Pak ya. Paling tidak meringankan apa nih yang harus dilakukan seperti itu ya Pak ya. Buat rencana-rencana ke depan supaya ada perbaikan terhadap Arkan ya Pak ya. Baik. Terima kasih banyak Bu Epa ya. Sama-sama Bapak Ridwan. Sangat senang sekali bisa ngobrol hari ini sama Pak Ridwan, bisa mendengarkan Pak Ridwan. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat ya Pak Ridwan. Siap. Saya nanti tunggu nih kabar dari Pak Ridwan terkait perkembangan dari Arkan ya Pak ya. Baik Bu. Iya. Siap. Makasih banyak ya Bu. Sama-sama Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 8% nih Bu. Tapi cukup masih Pak. Is running low. Ini saya ke handphone ya. Boleh Pak. Ya. Halo Bu, terdengar tidak? Iya, siap. Kita dengar Pak. Oke, ini saya close dulu. Berarti lanjut membacakan ini ya Pak, refleksi yang kemarin ya Pak ya? Ya. Suaranya belum ada Pak.
Ya, ada. Ya, Kresek-kresek. berarti Bu Epa duluan ya yang untuk refleksi ya. Ya, boleh. Siap. Saya bacakan ya Pak refleksi saya ya Pak ya. Baik. Baik, untuk refleksi diri dari latihan coaching hari ini, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Alhamdulillah percakapan saya dengan Pak Ridwan, baik itu ketika menjadi coachee maupun menjadi coach berjalan dengan baik. Saya dan Pak Ridwan berusaha untuk melakukan dialog sesuai dengan alur Tirta, seperti yang sudah direncanakan, kita berlatih sebelum ini ya Pak ya. Terus kami sama-sama fokus untuk dengan topik dan permasalahan dan bisa menahan diri untuk memberikan solusi. Ya, jadi solusi ini benar-benar bisa keluar atau tercipta dari coachee sendiri ya Pak ya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kalau dari saya pribadi, hal yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu berusaha untuk lebih fokus menyimak apa yang menjadi topik pembicaraan, kemudian dari coachee, kemudian dari yang sudah disampaikan dengan coachee itu nanti kan membantu saya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang berbobot dari apa yang sudah disampaikan coachee untuk menggali informasi sehingga dapat membantu coachee menemukan ide-ide yang mungkin belum terpikir sebelumnya gitu. Jadi dapat menjadi menjadi solusi permasalahan secara mandiri. Jadi bisa menemukan solusi sendiri seperti itu. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Hal yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau hadir penuh adalah saya betul-betul memusatkan perhatian saya, kemudian pikiran saya kepada coaching dan permasalahannya, kemudian menyimak betul mendengarkan secara seksama apa yang disampaikan dan mengkonfirmasikan yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh coachee supaya kita sama-sama memiliki kesepahaman yang sama atau maksud yang sama dengan topik yang sedang dibicarakan. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya pribadi, saya harus terus berlatih menerapkan kompetensi inti coaching, kemudian paradigma dan prinsip yang ada di dalam coaching, dan pastinya belajar lagi atau berlatih lagi dengan melihat contoh-contoh yang sudah disediakan dalam pembelajaran modul ini. Atau saya nanti bisa kembali melihat contoh-contoh coaching yang sudah tersedia di LMS supaya lebih lebih banyak lagi wawasan, lebih terbiasa lagi untuk melakukan coaching. Kemudian umpan balik dari coachee Anda, tuliskan umpan balik dari coachee Anda, pertanyaan untuk coachee, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya pastinya merasa sangat senang dan nyaman saat melakukan coaching dengan coach Bapak Ridwan, karena Bapak Ridwan ini beliau sangat fokus dan sangat teliti dengan permasalahan yang saya hadapi. Kemudian Bapak Ridwan juga selalu mencoba membawa suasana menjadi tidak tegang sehingga percakapan yang kami lakukan itu ya mengalir tanpa beban seperti itu. Terima kasih. Itu refleksi yang dari saya hari ini. Terima kasih. Bu Epa, luar biasa sekali Bu Epa, Ibu guru hebat. Terdengar ya Bu suara saya ya? Terdengar Pak, terdengar. Ya, baik. Saya di sini lanjut, saya akan berefleksi diri saya pada saat sudah latihan yang kita sudah latihan berapa kali ya Bu? Iya. Sekarang sudah memasuki bagaimana kita melaksanakan kegiatan coaching nih bersama-sama. Di sini apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Alhamdulillah saya ketika menjadi coachee ya, kemudian pada saat pelaksanaan itu percakapannya berjalan dengan baik dan kondusif. Artinya di sini memang ketika saya memahami di eksplorasi konsep bagaimana coaching itu, bagaimana coach, bagaimana coachee, kita memainkan peran itu, tentunya kita sebagai guru penggerak harus bisa beradaptasi dengan baik dan langsung harus ini nih yang mana nih ilmunya nih kita harus serap dengan baik nih, jangan sampai nanti kita
terbalik antara coach atau coachi ya gitu. Betul, Makanya betul. pada saat saya dengan Bu Epa nih alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan kondusif. Kemudian yang kedua, apa masih perlu diperbaiki? Ini tentunya saya masih dalam belajar ketika saya memahami bagaimana coaching itu dilaksanakan dengan baik itu seperti apa, karena memang di sini yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki ini adalah memperdalam pertanyaan yang berbobot nih kepada coach dan harus sering latihan nih, karena Betul. proses coaching itu bukan memberikan solusi coachnya. Jadi coaching itu dia yang menjelaskan masalahnya, dia yang mendapatkan Mendapatkan solusinya, solusinya. dia juga yang bertanggung jawab atas komitmen dari permasalahan dia sendiri. Sehingga di sini hal yang paling harus ditingkatkan dalam diri saya adalah ketika memperdalam pertanyaan yang berbobot kepada coach. Nah, alhamdulillah nih setelah latihan dengan Bu Epa, Ibu Guru hebat ya, luar biasa. Banyaklah ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari beliau, sehingga saya juga harus perlu diperbaiki dan ditingkatkan kembali dalam hal pemahaman bagaimana menjadi seorang coach ya gitu. Kemudian apa yang Bapak atau Ibu lakukan? Tetap kondisi kehadiran penuh. Nah, ini yang saya lakukan adalah memang harus tetap fokus, mendengarkan secara aktif, kemudian menjelaskan pertanyaan coach ya. Di sini khawatir coach ini emang takut-takut ketukar antara coach dan coach gitu Iya, ya. betul. Yang sering berulang ini kadang-kadang ini adalah salah satu ya refleksi dalam diri saya tentunya, ketika kita harus fokus gitu pada titik permasalahan yang ada terhadap apa yang dikoachingkan gitu ya pada saat pelaksanaan coaching ini, tentunya kita harus fokus, lalu menjaga kontak mata kita tetap fokus gitu, sehingga pada saat berjalannya kegiatan coaching itu menghadirkan kondisi kehadiran penuh. Yang pertama, hal yang saya harus lakukan adalah meningkatkan itu melakukan kondisi kehadiran penuh agar lebih fokus. Itu benar-benar harus latih ya. Saya harus melihat bagaimana Tirta ya, mungkin Tirta ini harus kita keluarkan dari mulai identifikasi tujuan identifikasi sampai dengan dilaksanakan tanggung jawab ya. Itu adalah salah satu hal yang harus kita fokuskan, terutama pada saat memperbaiki dan meningkatkannya. Tapi alhamdulillah saya ketika sama Bu Eva ini luar biasa Bu Eva ya. Ketika menjadi coach luar biasa sekali ya. Ketika menjadi coach juga sangat luar biasa. Kemudian tuliskan umpan balik dari coach Anda. Nah ini pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Nah ini tentunya kalau saya lepas landas saja, nggak pakai bahasa yang mungkin kaku ya atau gimana gitu. Jadi alhamdulillah nih saya merasa senang, nyaman, tenang saat melakukan coaching, dan juga merasa puas dan senang karena bisa berdiskusi dan menemukan solusi nih tentunya dari permasalahan yang dialami. Bu Epa juga bersifat sangat kooperatif dalam menyajikan pertanyaan ya, selalu berusaha untuk memberikan saya ruang untuk menjelaskan setiap permasalahan saya dengan jelas. Artinya di sini luar biasa sekali pokoknya Bu Epa untuk umpan baliknya. Barangkali itu untuk refleksi dari diri saya, dan mohon maaf ini di laptop baterainya habis, kita pindah ke handphone, tapi tetap semangat ya Bu Epa untuk menjadi Tetap seorang guru semangat, bergerak. luar biasa. Mantap, keren Pak Ridwan. Ini sepertinya kita sudah lebih dari 40 menit nih Pak. Sudah, kita sudah. Tadi kita mulai jam 4.30 tadi, setengah 5. Jam 16.30 tadi ya? Kita mulai. Iya. Iya, ini udah kita lewat 5 menit ya Bu ya. Iya betul. Apakah ini masih biarin Ibu terus aja kali ya recordnya ya? Biarin aja ya. Iya, nanti nunggu Bu Widya ya. Iya.
Baik, Bapak dan Ibu, sudah selesai ya? Sudah Iya, Bu, siap saya Bapak. pindah ke Ibu handphone ya, ini ya Bu. Ya, ini baru baik. selesai Bu. Pak Ridwan. Semangat Iya. Pak Ridwan. Ayo kita kembali Ini ke main. kameranya langsung di ini ya Bu ya? Iya, di stop Rekamannya dulu di stop ya? recordernya. Iya, Baik, kalau sudah di Di stop stop dulu Bu. langsung ini. Iya. baik. Ayo Bu Nailil, ditemani nama Bu Ini Nailil ya. Bu, berarti saya masuk lagi ke enter the room yang tadi ya?